menjaga kesehatan dengan berbagai macam cara termasuk olahraga, ini ada perintah agama. Termasuk ini Coach Hasan ya, tidak stres. Nah, Penting sekali itu. Kalau orang itu hatinya terawat, tenang, terjaga, menghindari stres yang berlebihan, maka insya Allah akan berimbas pada kesehatan fisiknya. Rasanya juga sudah tidak muda lagi, tidak ada kata terlambat. Iya, betul, setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah maju mundur. Ya enggak. Akhirnya hari ini kita berhasil berkumpul di sini untuk mungkin bilangnya ngobrol ya. Kalau dibilang podcast kayak terlalu berat buat saya. Jadi ini kita ngobrol ringan aja. Kebetulan saya memperkenalkan diri. Saya Nadia Laras, biasa dipanggil Nace. Saya praktisi kesehatan, alhamdulillah. Mungkin sedikit cerita sedikit tentang saya. Saya pernah saya pernah obesitas, dan alhamdulillah di usia saya yang sekarang sudah menjelang 50, alhamdulillah merasa bersyukur karena sehat, dan atas anjuran teman-teman terdekat saya diminta untuk berbagi dan juga menimba ilmu kembali bersama teman-teman yang juga sudah hadir di sini. Kebetulan yang sebelah kanan saya ini adalah guru besar saya, Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Bapak hari ini. Setelah sekian lama kita rencanakan ya. Ini tampilan Bapak hari ini. Oh iya, karena tema kita kan fit, sport. Oh iya, sampai lupa. Kita menyebut project ini Fit dan Fitrah, ya. Jadi supaya kita menyadari bahwa menjaga tubuh itu adalah bagian dari ibadah tentunya. Di sebelah kanan ada Bapak Kiai Haji Ali Nurdin, sebelah kiri saya ada teman baik saya yang kebetulan juga merupakan pelatih saya, perwakilan dari F45 Training Dharma Wangsa Square, ada Coach Hasan. Halo. Assalamualaikum Coach Hasan. Waalaikumsalam Kak Nace. Terima kasih banyak sudah datang juga di Terima kasih kembali. ini. Mungkin awalnya adalah kenapa kita berkumpul di sini sebagai umat Muslim. Saya menyadari dan karena belajar, kebetulan lewat guru saya juga, bahwa menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh itu adalah sebagian dari iman, dan mohon maaf Pak kalau saya tidak salah, sudah ada dari ajaran dari Rasulullah SAW ya Pak ya, ratusan tahun yang lalu ya Pak ya. Bagaimana mungkin Bapak bisa? Iya. Baik. Pertama, salah satu motivasi kemudian kenapa kita kumpul di sini kan memang ingin semacam saling memberi inspirasi ya, insight, pencerahan gitu ya, bahwa ada kesan ya, ada miskonsepsi di kalangan umat, di kalangan masyarakat bahwa olahraga, sport, apapun bentuknya, termasuk latihan beban dan lain-lain, intinya menjaga kesehatan ini dengan berbagai macam cara itu diasumsikan itu tidak ada hubungannya dengan agama gitu loh. Nah itu miskonsepsinya kan di situ kan. Maka saya kira kita ingin menyampaikan kepada khalayak, kepada umat bahwa ini adalah urusan agama juga. Itu bahwa agama wabil khusus syariatnya di Al-Quran dan Sunnah itu begitu banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya kita menjaga kesehatan. Gitu. Kita ambil contoh misalnya, pertama ya bahwa fitrahnya manusia itu kan ada jasmani, ada rohani. Betul. Selama ini agama itu dikesankan hanya menjaga rohani. Nah seakan berarti manusia makhluk rohani dong, pocong gitu kan itu. Kita kan jasmani rohani, maka rohani pun dari Allah, jasmani pun juga hakikatnya dari Allah dan ya harus kita jaga juga. Maka bagi kami nomor satu, menjaga kesehatan dengan berbagai macam cara termasuk olahraga, ini ada perintah agama yang intinya adalah Pak, merawat miliknya Allah gitu loh. Karena badan ini kan milik Allah kan, dititipin saja. Maka kenapa kalau orang itu melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan kesehatannya, dalam bahasa agama itu disebut dengan dzalimun li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Mohon maaf, kenapa ada larangan mabuk? Itu kan merusak. Ada larangan misalnya bunuh diri dan seterusnya. Jadi kita ingin menggarisbawahi bahwa agama ini begitu concern, begitu kuat ya dorongannya untuk juga tidak hanya persoalan rohani ya, tapi juga jasmani atau biologis kita ini dalam rangka
merawat milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kalau itu kita lakukan dengan niat seperti itu, berarti apa? Nilainya ibadah. Begitu, Mbak. Mungkin dapat dibagikan juga Pak kepada kami di sini, adakah pola-pola yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di saat beliau masih ada di dunia ini? Pola sehat seperti apa sih Pak? Iya. Kalau secara spesifik mungkin beliau tidak pernah menyatakan bahwa ini loh cara sehat itu enggak. Tapi dari kemudian pembacaan kita, apa yang dilakukan Nabi itu ternyata hikmahnya besar sekali dari sisi aspek kesehatan. Kita ambil contoh misalnya, di Al-Quran itu kan ada pesan, kulu washrobu wala tusrifu, silakan makan minum, di samping yang halal dan thayyiban, yang halal lagi baik itu kan berkaitan dengan kesehatan, Pak. Karena kalau makanan yang meskipun halal, kalau buat badan kita nggak sehat, namanya kan bukan toyib. Tidak toyib. Ya. Iya kan gitu. Clear ya Pak ya? Clear gitu, saya kira clear gitu. Itu penting gitu. Jadi kebanyakan kita itu kan mungkin makannya ya insya Allah halal ya. Cuma masalah toyibnya gitu. Buktinya apa? Ya berbagai macam menu yang kemudian terkadang itu di jangka panjangnya itu menimbulkan ketidaksehatan kan tetap dihantem kan karena enaknya. Kalau sudah bawaan norok itu ya kira-kira gitu. Nah maka kemudian itu ada konsep halalan thayyiban, ada konsep jangan berlebihan. Ini kan konsep yang luar biasa itu, Mbak, yang berimpact pada kesehatan tubuh kita gitu loh. Sehingga kemudian Rasulullah kita yakini karena seperti yang disampaikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau itu kan kana khuluqul Quran. Beliau itu kan Quran berjalan kan. Maka pesan-pesan message di Al-Qur'an tentang ayat misalnya tadi menjaga makan minum tidak berlebihan, makan hanya yang halal lagi baik, terus kemudian menjaga pola hidup, termasuk ini Coach Hasan ya, tidak stres. Penting sekali itu. Paling penting ya. Iya, penting sekali karena kita meyakini kalau orang itu hatinya terawat, tenang, terjaga, menghindari stres yang berlebihan, maka insya Allah akan berimbas pada kesehatan fisiknya. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka kemudian karena saya diinspirasi oleh Mbak Naja, maka saya sedang mulai ini Mas Hasan. Maka ini hari ini pakaian saya kan, ini, iya ini pakaian olahraga ini, termasuk ini kalau pagi kebetulan karena jalan ini pakai kacamata karena matahari kan, terik kan, gitu Mbak. Gimana? Oke ya? Oke lah. Nggak pernah lihat kan, Bapak Kiai kita seperti ini. Gitu. Pak, apa namanya? Mungkin teman-teman di luar sana juga ingin tahu sebetulnya apa yang membuat Bapak shifting dari kan berasa terlihat sekali Bapak selalu lebih sehat, lebih slim ya Pak. Iya betul. Mungkin karena ada beberapa juga yang nanya ke saya, Pak, jemaahnya Bapak tuh bertanya sama saya, Pak ini ngapain sih kok sekarang bisa lebih fit, lebih kurus? Nah, mungkin Bapak bisa berbagi juga sama kita di sini. Iya, kalau pertama kesadaran untuk menjaga kesehatan insya Allah memang sudah sejak awal, cuma memang belum tahu ilmunya. Nah, itu yang saya kira Coach Hasan ini masuk nanti gitu ya. Pentingnya kita saya kan bersedia jadi santri beliau lah kira-kira gitu ya. Insyaallah. Beliau santri beliau saya itu nanti ya gitu. Nah, itu yang pertama ya, Mbak. Jadi tapi dalam perjalanan waktu ini kan akhirnya kok ada sesuatu yang rasanya itu tidak nyaman. Ya. Contoh nggak nyaman itu misalnya begini, gampang ngantukan. Gampang capek gitu. Padahal kita sudah istirahat, makan relatif terjaga, mohon maaf juga termasuk vitamin saya konsumsi gitu loh. Hanya pengen supaya badan lebih fresh gitu, fit ya, sehingga kemudian melakukan aktivitas itu bisa nyaman gitu. Tapi ternyata itu bukan solusi. Sampai pada akhirnya ketika Allah menguji dengan sedikit kita diberi sakit gitu ya, dan dengan sakit itu akhirnya juga membawa efek bahwa badan agak berkurang begitu. Oh ternyata salah satu obat terbaik itu adalah olahraga. Gitu. Cuma kemudian pilihannya gimana olahraga yang cocok dengan mohon maaf yang sudah seperti kami yang bagi kan waktu terus bertambah, umur terus bertambah. Nah itu yang cocok seperti apa? Itu ya ternyata itu nggak bisa hanya sendirian. Betul Pak. Ternyata yang saya pelajari karena saya juga sudah tidak muda lagi. Tidak ada kata terlambat. Iya betul, setuju Mbak, setuju. Nah caranya bagaimana nanti pola latihan, kemudian juga detail lainnya kita teruskan setelah yang satu ini.
Oke, masih bersama kami di sini kita bertiga. Aduh, aku tuh grogi karena ini Pak guru saya jadi ngomong. Mohon maaf ya Pak kalau ngomongnya terlalu casual ya Pak ya. Ya, tadi di segmen awal Bapak sudah menjelaskan, Pak Ali sudah menjelaskan bagaimana agama Islam, perspektif agama kita ya, melihat pola hidup sehat itu sangat dianjurkan. Nah, sekarang sudah waktunya kita bicara sedikit mengenai bagaimana cara memulai pola latihan. Kebetulan masuk di segmen usia saya dan Pak Ali nih, Coach Hasan ya, mohon maaf ya. Nah, langsung aja mungkin kita bicara minta arahan dari Coach Hasan. Gimana sih, San, caranya awalnya tuh sebetulnya dasarnya kan memang olahraga tuh disarankan ya untuk mengimbangi si pola hidup sehat dengan makan yang tadi Pak Ali bilang halal dan thayyib dan pada porsinya. Betul. Yang paling susah sebetulnya tuh apa sih, membangun niatnya atau apa menurut Hasan tuh apa sih? Orang tuh kan suka mager ya. Pengalamannya gitu Mas. Males kan orang gitu. Ada aja excuse untuk mereka latihan tuh, ada aja gitu. Oke, yang pengalaman saya ya, untuk orang yang pertama kali emang udah susah banget. Pada saat dia mau pergi ke gym ataupun dia olahraga apapun ya, ataupun latihan di rumah, biasanya itu yang penting niat dulu. Jadi membangun niat ya Pak. Ya. Karena biasanya dari niat, dari situ kita udah mulai ada lah untuk mulai sesuatu. Nah, dari situ bisa kita pertama itu olahraga. Olahraganya bisa apapun. Entah dia jalan kaki, itu yang paling gampang. Terus keduanya bisa sepeda ataupun jogging ya. Dari situ dan nanti kalau sudah mulai terbiasa, setelah kita terbiasa dari situ, kita bisa bangun yang lain, olahraga yang lain. Contohnya bisa angkat beban atau bisa berenang kah? Oke. Jadi mungkin dasarnya adalah pertama membangun niat, membangun kesadaran lagi ya Pak ya. Kalau di Pak Ali di kajian-kajian Bapak selalu membangun kesadaran, meluruskan niat. Iya. Nah, jadi diawali dengan apa yang disuka dulu mungkin ya, yang tidak terlalu menantang. Lalu nggak Jadi terlalu jalan, susah. aku ulang ya, jalan, misalnya bisa jalan, bisa cycling, atau like jogging. Atau nanti pada saat sudah mulai familiar, terbiasa, baru jalan kita latihan beban. mengenal yang lain banyak. Kenapa latihan beban? Oke, kenapa ya kalau latihan beban ya? Oke. Kenapa? Karena kita pas saat umur 30 itu penurunan massa otot kita itu masih tuh. Sudah berlangsung. Betul. Pada saat setelah 30, 40 sampai 50 itu semakin meningkat penurunannya. Makanya kita diusahakan latihan beban. Karena untuk memaksimalin dari kekurangannya itu, kita latihan beban biar massa ototnya tetap terjaga atau stabil ya. Gitu. Makanya kebanyakan orang untuk latihan beban itu mulainya bisa dari yang gampang dulu, paling ringan. Terutama latihan ya. Beban, maaf aku potong. Ya. Latihan beban itu sebenarnya bisa juga dimulai dengan latihan menggunakan beban sendiri. Betul. Dan kita sendiri kan. Betul sekali. Jadi buat Pak Kiai, untuk latihan beban itu nggak harus pakai alat. Biasanya orang kalau bayangannya gitu Mas. Iya, orang harus pakai barbel gitu. Itu bayangannya. Pakai dumbbell, nggak harus. Tapi kita bisa menggunakan berat badan sendiri. Nah, bisa nanti saya contohin seperti apa. Saya sebutin dulu contohnya, jadi kayak squat ya. Plank bisa, itu paling gampang sebenarnya. Terus ketiganya dia berfish. Apa itu Mas? Jadi posisinya dia cardio. Bukan. Bahasanya. Jadi dia gerakannya itu seperti plank tapi fungsinya berbeda. Berfish. Berfish. Ya. Itu paling apa itu Pak Bos ya? Jadi kalau boleh cerita sedikit lagi Pak, saya nggak bisa sama sekali Pak. Alhamdulillah setelah latihan bertahap, itu pas kelahiran anak kedua, kebetulan saya juga bed rest total ya Pak Ali. Saya naik itu 23 kg. Waktu saya kembali ke gym lagi, itu bener-bener menantang banget. Tapi alhamdulillah atas ya motivasi dari teman-teman, kemudian Hasan dan teman-teman di F45 itu akhirnya alhamdulillah bisa ngelakuin lebih.
Iya, pelan-pelan bisa. Iya, 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 iya. Oke. Burpee sendiri kan Burpees. masuk ke konteks burpee tadi ya. Betul. Itu kan juga ada apa namanya? Regressive. Kategorinya ya. Ada macam, maksudnya nggak kan kalau proper burpee kan susah banget. Betul. Orang pasti udah keburu avoid gitu loh. Ini yang pemula segala bisa diajar. Bisa dilakuin. Jadi kan kita gerakan burpees itu nggak langsung burpees aja, tapi kita ada progresnya. Jadi kayak progresnya seperti posisi planknya dulu, kemudian dia kakinya dilompat ke depan ataupun step bisa. Dan itu pun kita sesuaikan dengan kemampuan si klien masing-masing orang. Jadi kita nggak bisa dengan umur 50 kita langsung lompat ke depan, nggak bisa. Saya. Bahaya itu Mas ya. Kenapa? Bahaya ya. Bahaya. Jadi kita disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau dia belum bisa, ya kita bisa regress dulu. Jadi biar nggak terlalu kaget badannya. Iya, iya, iya. Biasanya orang kalau pertama kali lakuin burpees itu pasti lumayan berat. Iya, iya, iya. Karena dia tekniknya itu lebih ke mengangkat berat badan sendiri dari bawah sampai posisi berdiri. Makanya disesuaikan dengan kemampuan masing. Inilah ya Pak, kenapa betul juga sih partner saya yang bernama Mas Wawan itu memotivasi saya untuk bikin sharing session ini. Saya makin kesini makin menyadari Pak bahwa apa yang saya pelajari dalam agama saya dan melalui Bapak terlebih sebagai guru saya, melalui Quran dan hadis ataupun tausiah Bapak, itu di ilmu olahraga ini sendiri saya merasa semua itu experiential learning. Jadi sama aja kayak gitu. Iya, betul. Jadi kayak ya itu ya ibadah. Iya, betul. Kalau kayak saya pribadi saya alhamdulillah sudah punya suami dan punya anak, dan ternyata pola hidup yang kami pilih saat ini, yang tadi Bapak juga sudah jelaskan, pola hidup yang sehat dan insya Allah halal dan toib ini, karena kita peduli pada keturunan kita, kembali lagi yang tertera di Quran, itu insya Allah membahagiakan ya. Iya, betul sekali, setuju itu. Jadi nggak stres lagi, nggak gampang stres minimal, nggak gampang stres. Ya, iya betul. Bagaimana menyikapi stres? Iya betul, betul. Dan ternyata olahraga merupakan satu stress release terbaik yang saya juga betul. Setuju, yang setuju. saya alami. Oh iya, sebelum nanti kita masuk ke pola latihan, ya Hasan, ada yang mengatakan jangan kebanyakan strength training. Ada juga yang bilang jangan kebanyakan kardio. Nah ini gimana nih? Iya betul. Ini Pak, ini kok ada buat kita yang udah usia cukup banyak ini, gimana penjelasannya sih? Oke, jadi sebenarnya nggak ada yang salah ya. Jadi kita disesuaikan dengan kebutuhan setiap masing-masing orang. Kalau dia pengen bangun otot atau masa otot, dia dengan latihan beban. Tapi tanpa dipungkiri kita harus latihan kardio juga untuk meningkatin staminanya, agar pada saat kita latihan beban kita nggak terlalu capek. Aku tanya dulu. Iya. Untuk mereka yang overweight, overweight itu jadi mulainya dari latihan beban atau endurance cardio dulu? Saya anjurin untuk yang overweight sih lebih baik di latihan beban. Oh gitu ya? Betul. Karena kenapa latihan beban? Karena latihan beban itu prosesnya untuk pembakarannya ya, kalorinya dia sekitar 24 jam. Cuman kalau kita latihan kardio itu dilakuin pada saat pembakarannya pada saat kita latihan aja. Sementara kalau latihan beban itu pembakarannya sekitar 24 jam. Oh bisa gitu ya? Betul. Jadi post workoutnya itu pembakaran setelah kita latihan beban itu. Oh gitu. Makanya latihan beban itu sangat dianjurkan untuk siapapun ya. Tapi bukan berarti kita nggak latihan kardio, tapi kardio pun kita penting. Tapi lebih bagusnya itu fokusnya kita ke latihan bebannya daripada kardio. Iya. Selama ini kan orang kesannya olahraga itu kardio aja gitu. Padahal yang sebetulnya lebih manfaat tuh, apalagi si usia-usia ini ya non kardio gitu ya, beban itu contohnya. Betul Pak. Memang saya juga pernah sih ketemu dengan beberapa teman-teman yang seusia ya Pak. Itu juga rata-rata pada saat mereka konsultasi ke dokter yang disarankan latihan beban. Iya. Cuma mungkin ini Mas Hasan. Oke. Iya Mbak ya, sebenarnya ya. Kalau kardio ini kan relatif gampang ya. Betul. Ilmunya sederhana gitu ya, mau jalan, sepeda, nggak ada risiko cedera dan seterusnya kan. Nah mungkin latihan beban ini yang sering kali kemudian orang kenapa agak sungkan mencobanya itu karena pertama nggak tahu. Betul. Ternyata manfaat lebih bagus. Yang kedua mungkin ketakutan kalau, jangan-jangan kalau latihan begitu cedera. Nah itu gimana nanti? Ngatasinya piye gitu? Pertama sih ya, dia
harus lakuin tanpa beban dulu. Maksudnya contohnya tanpa pakai alat apapun. Oke. Dia bisa pakai berat badan sendiri tanpa harus pakai alat, karena takutnya kalau kita tanpa gerakan yang benar terus kita pakai beban itu rentan cedera, Pak. Iya. Itu pengalamannya gitu ya? Betul sekali. Berarti langsung aja kita coba. Iya, Kita betul. praktekkan bagaimana Coach Hasan akan melatih Iya. Bapak Kiai Betul, kita betul. bermain nanti. Nanti ini teman-teman yang milenial juga harus harus Ada- latihan ada juga Ustadz nanti. juga nih ya. Iya. Oke. Heeh. Setelah yang satu ini ya. Kalau seperti ini masih susah atau berat, bisa optionnya lututnya di lantai. Seperti ini Pak Alex. Agak berat seperti ini, bisa yang pertama boleh tadi turun. Pak. Ini tidak boleh terlalu bawah, nanti ada tekanan di bagian lower leg. Sama, hipnya dorong ke belakang pada saat turun. Jadi sikutnya ini kenanya di bagian lutut. Pada saat berdiri tinggal didorong Pak. Jadi nggak harus diangkat dua-duanya lebih cepat, tapi disesuaikan aja.